Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Muhammad Faizur Rahman dari kelas 10 TKJ 2 akan mempresentasikan pembelajaran tentang sejarah. Saya akan menyampaikan pengertian sejarah, beberapa pengertian menurut para ahli, ciri-ciri sejarah, hakikat sejarah, dan diakronis, sinkronis, kronologi. Sejarah adalah ilmu pengetahuan yang disusun atas hasil penyelidikan peristiwa yang dapat dibuktikan dengan bahan kenyataan atau peristiwa yang benar-benar terjadi di masa lampau. Bisa dimaksud dengan sejarah itu kejadian atau peristiwa yang terjadi di masa lampau. Ya, pengertian sejarah menurut beberapa ahli. Yang pertama, Robin Wings. Sejarah adalah pembelajaran tentang manusia dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan menurut Patrick Gardiner, sejarah adalah ilmu yang mempelajari apa yang telah diperbuat oleh manusia. Kalau Ibnu Khaldun, menurut beliau, sejarah adalah merupakan catatan peradaban manusia. Sejarah menjadi catatan tentang masyarakat dan peradaban dunia, termasuk perubahan yang terjadi pada watak manusia. Ya, bisa dibilang sejarah itu berbeda pendapat. Ya, berbeda pendapat bagi para ahli. Berbeda-beda pendapatnya tentang pengertian sejarah. Ciri-ciri sejarah. Ciri-ciri sejarah ada 3. Yang pertama, unik. Yang kedua, abadi. Dan yang ketiga, penting. Pertama, unik. Sejarah adalah peristiwa yang unik. Hal ini karena setiap peristiwa sejarah hanya terjadi satu kali. Oleh karena itu, peristiwa sejarah tidak akan pernah berulang kejadian. Karena sebab apapun, setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan akan berbeda dengan peristiwa sebelumnya. Meskipun pelaku dan waktunya sama dengan peristiwa sebelumnya, namun tempatnya akan berbeda. Itu yang bisa dibilang sejarah. Ciri-cirinya yang pertama, unik. Karena hanya terjadi satu kali. Meskipun misalnya ada seseorang, meskipun pelaku dan waktunya sama dengan peristiwa sebelumnya, namun tempatnya atau situasinya akan berbeda dengan yang sebelumnya. Yang kedua, abadi. Sejarah sebagai peristiwa yang bersifat abadi karena tidak pernah berubah-ubah dan akan terkenang sepanjang masa. Sejarah sifatnya abadi karena tidak akan pernah berubah-ubah dan akan terkenang sepanjang masa. Contohnya, peristiwa proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 yang selalu diperingati oleh seluruh rakyat Indonesia. Dari contohnya peristiwa proklamasi Indonesia itu sejarah tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 bersifat abadi karena akan terkenang sepanjang masa dan selalu diperingati oleh seluruh rakyat Indonesia pada setiap tahunnya. Yang ketiga, penting. Artinya sejarah sebagai peristiwa penting, bersifat penting. Mengingat setiap peristiwa yang telah terjadi membawa pengaruh besar terhadap masa sekarang. Ya, itu tadi contohnya.
peristiwa proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Karena pada tahun 1945 pada saat itu merdeka negara kita dan membawa pengaruh besar terhadap masa sekarang. Yakni contohnya tidak ada terjadinya perperangan lagi atau negara kita dijajah oleh negara lain. Itulah sejarah itu penting karena membawa pengaruh besar terhadap masa sekarang. Yang ketiga, hakikat sejarah. Ilmu yang mempelajari tentang peristiwa dalam kejadian di masa lampau. Bisa disebut ilmu yang mempelajari tentang kejadian atau peristiwa yang terjadi di masa lampau atau di masa lalu. Yang terakhir, diakronis, sinkronis, dan kronologi. Diakronis adalah memanjang dalam waktu namun terbatas pada ruang. Sedangkan sinkronis adalah cara berpikir yang luas dalam ruang tetapi terbatas pada waktu. Dan kronologi adalah pengetahuan akan urutan pada waktu dari peristiwa yang telah terjadi pada masa lampau secara runtut. Jadi diakronis, sinkronis, dan kronologi itu berbeda. Oke, sekian presentasi saya pada pembelajaran sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.